Pada suatu hari, di sebuah rumah yang berada di daerah Menteng, hiduplah seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Kedua anak tersebut sangatlah cantik dan menawan. Namun, meski sama-sama cantik, mereka berdua mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dari sang ibunda. Hal tersebut dikarenakan Bawang Putih bukanlah anak kandung dari sang ibu, sehingga setelah ayahnya meninggal, Bawang Putih malah dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Aduh, kok rumah ini berantakan banget sih? Ini lagi nih, berantakan kayak gini. Kemana sih si bawang putih ini? Bawang putih! Bawang putih! Iya, ada apa, Ma? Ini kenapa rumah berantakan kayak gini sih? Hari ini saya mau pergi sama geng Jaya, a.k.a. Janda Ceria. Jadi kamu harus beresin nih kayak gini-gini nih. Kalau sampai saya pulang belum beres, jatah makan kamu akan saya kasih ayam. Tapi kan aku bukan pembantu, Mama. Lagian juga biasanya ada Mbak Sia yang beres-beres. Mbak Sia itu udah saya pecat ya. Kan ada kamu, ngapain juga harus pakai Mbak Sia? Lah, tapi kan aku bukan... Gak usah bawel. Masih mending kamu saya urusin ya, daripada saya taruh kamu ke panti asuhan gimana? Ya, Mama juga nggak bisa kali naruh aku ke panti asuhan. Kan ini rumah aku. Hah? Rumah kamu? Ini rumah saya. Lagi pula saya juga orang tua kamu, harusnya kamu tuh mendengarkan apa yang saya ucapkan. Kalau kamu kayak gitu, ntar kamu bisa masuk neraka loh. Alah, kayak masuk surga aja ngomong-ngomongin neraka. Mama aja tuh jahat ya semenjak Papa udah meninggal. Apa? Jahat? Ya iyalah, orang kamu bukan anak saya. Ih, dasar ibu-ibu psikopat. Bawang merah, sini sayang. Ya, ada apa, Ma? Ayo, kamu ikut mama, kita mau pergi. Mau kemana? Kita nongki-nongki aja lah. Bawang putih? Nggak diajak. Ngapain kamu mikirin si yatim piatu itu? Udah biarin aja dia di sini beres-beres rumah. Ya juga ya, ngapain aku peduli. Ya udah ya kan, tungguin aku pergi aja sana. Mandi. Oke, tungguin aku ya. Oke. Bawang Putih yang dipaksa untuk membersihkan rumah pun mau tidak mau melaksanakannya. Dengan perasaan kesal, ia mengelap meja makan. Tak lama kemudian, Bawang Merah datang dengan penampilan yang sangat rapih seperti hendak berpergian. Mau kemana lu? Oh, udah rapi aja. Mau pergi lah sama mama. Kok gua nggak diajak sih? Ya itu lo kan lagi beres-beres. Tapi kan lu pergi pakai duit bapak gua. Terus, enggak gua peduli. Kurang ajar ya. Gua bilang mama lo ya. Bilangin sono, elah. Emang gua takut apa sama mama lu? Mama mau putihnya tuh. Lihat kan? Gak ibu, gak anak, berisik. Bawang Merah dan sang ibu pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya tersisa Bawang Putih yang masih membersihkan rumah dengan amarah yang meletup-letup. Guys, lihat deh, masa cewek secantik aku disuruh mengutin sampah, disuruh nyuci, disuruh ngepel. Ih, dihidupin cuma satu kali gini, kan seharusnya aku nggak jadi upik abu ya. Seharusnya aku dilayanin, diambilin makan, disupirin ke mall, punya pacar ganteng kayak Kim Mingyu. Tapi aku malah jadi upik abu. Males banget deh. Tapi kalau aku nggak beres-beres, nggak bakal ada yang beresin rumah ini. Kalian bete nggak sih kalau jadi aku? Tak lama kemudian, Bawang Merah dan sang ibu sampai di rumah. Mereka membawa hasil belanjaan yang cukup banyak. Kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang. Di tengah perbincangan tersebut, sang ibu ingat bahwa dirinya membelikan makanan untuk Bawang Putih. Maka dari itu, sang ibu berteriak dan memanggil Bawang Putih. Dengan langkah cepat, Bawang Putih datang menghampiri. Namun saat ia melihat makanan yang disajikan, wajahnya langsung berubah karena makanan tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Bawang Putih pun protes. Akan tetapi, seperti biasa, tidak ada yang memperdulikannya. Dalam kekecewaan, Bawang Putih merasakan rindu yang teramat dalam terhadap sang ayah. Gimana hari ini? Kamu seneng gak sayang? Seneng banget, Ma. Makasih ya. Iya, mama bakal lakuin apa aja yang pengen kamu inginkan. Bahkan kalau kamu minta bumi pun, mama bakal lakuin kok. Kalau gitu, mana buminya? Ih,
Kamu ini, itu tuh cuma perumpamaan saja. Makanya nanti kalau kamu kuliah, jangan lupa ya, kamu harus kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, mama ngatain aku tuh lalit. Bukan kayak gitu. Siapa juga yang peduli kalau kamu nanti tuh lalit atau enggak. Yang penting itu kamu itu cantik. Karena mama aja bisa kok hidup dengan bermodalkan kecantikan ini. Oke, kalau gitu aku mau jadi kayak mama. Iya, ngomong-ngomong si bawang putih mana ya? Bawang putih! Bawang putih makan! Iya, Ma. Nih, kamu makan. Loh, kok cuma tempe? Mana nasinya setengah? Mana mama malah beli mochi? Aku mau dong ini yang pink satu. Gak boleh. Ini tuh punya bawang merah. Kamu makan itu aja. Harus kamu tuh bersyukur. Di luar sana masih banyak yang gak bisa makan. Tapi yang nggak tempe juga kali. Udah sih bersyukur makanya. Bawang merah, sayang. Ayo kita sekarang buka unbox. Papa, Adek kangen. Coba papa masih ada di sini. Pasti Adek nggak bakal jadi upik abu. Adek nggak bakal dikasih makan tempe doang. Kalau sama papa, Adek pasti makan steak. Minimal banget makan dimsum mentai. Gimana ya caranya biar Adek bisa balik lagi hidup bareng sama papa? Setelah makan, bawang putih melihat bawang merah sedang merapikan pakaian. Hal tersebut terasa sangat janggal, sebab pakaian-pakaian tersebut sebelumnya sudah dirapikan oleh bawang putih. Lihat deh, dia ngapain coba sosokan ngerapiin sofa? Padahal itu sofa udah aku rapihin tadi pagi. Pasti dia lagi caper tuh sama si mama gara-gara pengen beli labubu. Dia tuh ya norak banget deh. Masa setiap ada yang viral dia mau labubu lah, korsikal lah. Terus sekarang dia juga bilang mau main pedal. Kayak bisa aja dia main pedal. Anak mama pinter banget ya. Rajin juga. Iya dong, Ma. Mbak Sia kan lagian udah nggak ada. Jadi aku bantuin mama beresin rumah. Bagus, kamu emang bisa diandalkan. Gak kayak si bawang putih tuh. Ngapain juga dia ngomong-ngomong sendiri. Bawang putih? Apa? Ngapain kamu ngomong-ngomong sendiri di situ? Di sana cepet, kamu cuci piring. Keesokan harinya, bawang putih, bawang merah, dan sang ibu menyantap sarapan mereka dengan tenang. Kemudian di tengah ketenangan tersebut, bawang merah membuka percakapan dengan meminta dibelikan lipstik oleh sang ibu. Mendengar hal tersebut, bawang putih juga turut meminta hal yang sama. Namun, respon dari sang ibu sangat berbeda, sehingga bawang putih pun merasa kesal dan keluar dari ruang makan. Ma, aku mau beli lipstick baru dong. Yang kemarin nggak cocok. Boleh sayang. Aku mau juga, boleh nggak? Enggak, kamu nggak boleh. Lagi pula ngapain kamu pakai gitu-gituan? Kamu itu kan nggak secantik anak saya. Deh, kata siapa? Aku cantik tahu. Ya udah sih, nanti gantian aja lipstiknya sama gue. Apaan sih, gak usah so baik. Bawang putih. Kericuhan di rumah tersebut tidak berhenti sampai di situ, sebab ketika matahari tepat berada di atas kepala, suasana kembali memanas. Sang ibu tiba-tiba menuduh bawang putih telah mencuri AirPods milik bawang merah. Dengan penuh kebencian, bawang putih meminta bukti, dan bawang merah pun datang untuk memberikan kesaksiannya. Bawang merah berkata bahwa benar bawang putih telah mencuri AirPods miliknya. Mendengar hal tersebut, amarah bawang putih pun meledak-ledak, sehingga pertengkaran semakin panas dan berujung bawang putih dikurung di dalam kamar. Aduh, emang anak ini ya. Bawang putih, Apa sih, Ma? Teriak-teriak. kamu kan yang ngambil AirPods-nya bawang merah? Enggak, orang aku aja nggak tahu kalau bawang merah punya AirPods. AirPods bawang merah itu hilang. Tadi bawang merah yang ngomong. Ya terus kalau hilang berarti aku yang ambil. Mana buktinya? Kasih dulu dong. Bawang merah? Bawang merah? Iya, Ma. Dia kan yang ngambil AirPods kamu? Diem aja ngomong. Iya, soalnya cuma ada tempatnya doang. Padahal terakhir tadi pagi tuh masih aku pakai buat dengerin garam dan madu. Bener dong kamu. Maaf.
Iya, tadi tuh masih ada. Terus aku lihat tuh dia masuk ke kamar aku. Itu denger ya? Itu tadi buktinya udah dia ngomongin. Anak mama ini halu. Kapan coba aku masuk kamarnya? Orang aku aja tadi pagi nyuci baju. Siapa bajunya yang aku cuci? Kalian. Malah nuduh-nuduh sembarangan lagi. Emang ya, namanya juga buah pasti jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ibunya penipu, anaknya juga pasti penipu lah. Kurang ajar ya kamu. Aduh, kok marah-marah sih? Nampar-nampar segala lagi. Aku tahu ya kalau mama itu udah sengaja nikah sama papa karena tahu papa itu kena penyakit kanker. Giliran papa sekarang, mama malah bilang kalau seandainya harus tanda tangan buat bayar sekolah aku. Padahal aslinya mama ganti kan surat rumah ini jadi nama mama. Kamu makin kurang ajar ya. Ayo sini kamu ikut sama saya. Biar saya kasih pelajaran. Apa sih orang penipu aja kok ngasih pelajaran emang guru? Udah jangan berantem. Lu juga kalau mau minjem nih gue kasih. Ini lagi. Udah tahu mama itu tukang tipu. Bilangin dong sama mamanya biar sama-sama masuk surga. Malah nuduh-nuduh orang sembarangan juga lagi. Ya, Dari sini kamu. nggak jelas. Kini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh bawang putih selain meratapi nasib buruk yang menimpanya dan berharap akan ada sosok malaikat baik yang datang menolong. Namun, tentu saja harapan tersebut hanya angan-angan kosong karena ini bukan dongeng Cinderella. Alih-alih kedatangan malaikat baik, yang datang justru bawang merah dengan secangkir air dan rasa sesal. Adit, tolongin Dit. Baru ingat lagi gue gak punya adik. Gue kan bukan Dennis ya. Tapi gimana ya ini? Baru dikunciin, apa? Ini aja si Pikmi. Ngapain coba? Nih, minum dulu. Orang gue lapar, dikasihnya minum. Susah, gue bilang sama mamanya. Nanti gue domelin. Gue cuma bisa ngasih itu. Kayak tikus percobaan, gue dikasih minum doang. Ya udahlah, nanti kalau misalkan bisa, gue bakal ambil makanan buat lo. Supaya ngeluarin lo dari sini. Kok lo so baik gitu sih sekarang? Gue emang baik, lo nya aja yang sangka sama gue. Ya udah, makasih ya, Pikmi. Ya udah, gue keluar dulu ya, takut mama lihat. Ya. Di tengah bawang merah dan bawang putih yang sudah mulai berbaikan, tiba-tiba datang 2 orang polisi yang hendak menangkap ibu dari bawang merah dan bawang putih atas kasus penipuan. Bawang merah yang mendengar hal tersebut pun menangis karena tidak tahu harus hidup dengan siapa. Permisi. Iya, kenapa ya? Apa benar ini kediaman Ibu Bawang Bombay? Iya, saya sendiri. Kenapa ya? Perkenalkan, kami dari pihak kepolisian ingin menangkap Ibu Bawang Bombay atas kasus penipuan. Aduh, tangkap dia. Siap, Kapten. Ih, mana buktinya? Jangan main asal tarik-tarik kayak gini dong. Banyak yang sudah melaporkan Ibu. Jadi Ibu berhak diam dan membawa pengacara Ibu. Cepat, bawa dia. Mau kemana? Jangan dekat sama saya. Lepasin nggak? Nggak sopan kayak. Udah, adek tenang aja. Nanti tinggal sama Om. Abis antar mama kamu, Om balik lagi ke sini. Apaan sih? Udah ya, santai aja loh. Kocak kali ya. Setelah ibunya ditangkap, dengan wajah lusuh dan hati dipenuhi kesedihan, bawang merah membuka pintu untuk membebaskan bawang putih. Saat keluar, bawang putih sempat bingung melihat kondisi bawang merah yang tampak begitu menyedihkan. Dengan sedikit terisak, bawang merah pun menjelaskan keadaannya. Mendengar hal tersebut, bawang putih mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa tanpa kehadiran sang ibu, mereka tetap bisa hidup bersama dengan bahagia. Alih-alih menenangkan, ucapan itu justru membuat bawang merah merasa bersalah, mengingat selama ini ia dan ibunya sering memperlakukan bawang putih dengan kejam, sehingga rasanya tak pantas dirinya dimaafkan. Namun, bawang putih tak menyimpan dendam. Ia justru percaya bahwa bawang merah bisa berubah menjadi orang baik. Hanya saja selama ini, ia belum tahu caranya karena tumbuh bersama seorang ibu yang terbiasa menipu dan menyakiti orang lain.
Ih, makasih ya Pikri udah bukain pintunya. Gila, sama-sama. Lo tahu nggak? Mama ditangkap. Lah, gue belum lapor sumpah. Gue juga nggak tahu siapa. Tapi feeling gue sih keluarga papa-papa gue yang sebelumnya ya. Ya udahlah, orang mama lu penipu, wajar lah kalau suatu saat dia pasti ditangkap sama polisi. Terus gue gimana? Gue kan cuma hidup sendirian. Kalau nggak ada mama, gue harus sama siapa? Ya elah, gak usah takut. Ada siapa? Ada gua. Santai aja. Emangnya lu udah nggak marah sama gue? Enggak, gue tuh orangnya nggak dendaman. Asal lu nggak playing victim, nggak suka nyudut-nyudutin gue, pasti gue nggak bakal marah. Udah, nanti lu tinggal sama gue, kita kerja, tapi nggak nipu ya. Kita kerja yang halal-halal aja. Nanti kalau udah kaya, kita kuliah deh. Udah, nggak usah sedih, jelek lu kalau nangis. Ya udah, biar kita kehibur. Gimana kalau bikin velocity? Boleh. Ayo kita bikin velocity. Tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright. Gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau tes. Dia mau aku atau mau cash. But you know that I'm the best. Udah pintar ku nggak usah les. Dia suka baju hitamku, cara kemoku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya? Lagu aku. Tapi kan aku bukan pembantu, Firma yang benar. Keluarganya, papa lu kan mati ceritanya. Aduh,